Jadi kalau ditanya, kan Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti. Itu astajib itu nggak pakai jeda, pasti kami kabulkan. Kira-kira apa triknya gitu kan, caranya supaya mudah dikabulkan? Pertama, makanan, pakaian harus halal 100%. Jadi kalau kita ketika bermunajat, pakaian kita ini, peci kita ini harus halal. Maksudnya uangnya. Baju kita ini yang kita pakai ketika berdoa harus halal 100%. Gak boleh remeng-remeng. Itu syaratnya pertama itu. Baru nanti astajib lakum kata Allah. Sarung atau celana yang kita pakai untuk munajat harus halal. Gak boleh remeng-remeng. Makanan, minuman yang masuk ke perut kita ini harus halal. Gak boleh. Ya. Kira-kira paham Bapak Ibu? Paham yang kami sampaikan? Ini syaratnya. Pertama, yang masuk ke perut ini, minuman, makanan, apa saja yang kita masukkan harus halal. Kalau tidak halal sudah batal persyaratan, kata Allah astajib lakum. Atau ada pakaian kita yang haram ketika bermunajat, maka syaratnya sudah batal, sudah jatuh. Yang kata Allah astajib lakum. Kira-kira kita syarat yang pertama lulus atau sudah jatuh? Syarat pertama kita sudah lulus atau jatuh? Insya Allah lulus ya, insya Allah. Kalau umpamanya kita ragu, ya Allah, saya dulu pernah makan harta si fulan, pernah nggak benar penghasilannya. Ini gimana solusinya? Gitu kan? Solusinya ada, tapi tetap kita berdoa. Jangan pula alasan, ya Allah karena makanan pun haram, aku nggak usah berdoa lah. Ini tambah maksiat, karena perintah Allah ud'uni, perintah Allah berdoa. Solusinya apa? Cari orang yang sumber kehidupannya, makanannya, pakaiannya itu halal. Minta doakan kita, gitu. Solusinya gitu. Makanya kenapa orang-orang terdahulu itu banyak minta doa kepada orang? Karena dia tahu orang tersebut lebih bersih dari kita. Karena ada sebagian orang itu mengatakan, jangan minta doa, minta saja kepada Allah sendiri. Betul itu. Tapi kalau syaratmu jatuh yang pertama, kan hajatmu nanti ditunda. Yang kedua syaratnya, mintanya harus sungguh-sungguh. Mintanya apa? Harus sungguh-sungguh. Bukti kita sungguh-sungguh minta, jangan kita nanya kapan dikabulkan. Mintanya sungguh-sungguh. Kata ulama, ciri orang sungguh-sungguh itu tak bertanya kapan dikabulkan. Syaratnya sebenarnya sampai 5, cuman 2 aja. Nah, kalau 2 ini nanti 3, 4, 5 ngikut. 1 halal yang masuk, yang kita pakai, maknanya pendapatan kita, pemasukan kita, uang yang kita hasilkan. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh. Kalau 2 ini kita terapkan, insya Allah ini lisan kita mustajab. Mustajab, apa yang kita omongkan langsung. Cuman gini gambarannya. Kalau umpamanya tak kunjung tiba, jangan sampai kita merasa, jangan-jangan makanan saya haram. Belum tentu juga Allah menunda hajat kamu itu nggak langsung kabul. Belum tentu juga makanan kita haram, pendapatan kita haram. Belum. Mungkin Allah senang dengan laguan, nyanyian yang kita munajatkan. Biar mudah begini, ini contoh kecil saja. Ada pengamen datang pada ibu bapak.
Dia ngamen untuk menghibur dengan suaranya. Biasanya kan kalau menghibur itu kan suaranya harus indah. Rupanya pengamen ini suaranya cempreng. Biasanya orang itu langsung kasih uang, dikasih langsung. Nah udah cukup, gak usah nyanyi. Itu tandanya apa? Dia tidak suka karena suaranya cempreng, gak bagus. Tapi kalau suaranya bagus, indah, dia mau ngasih nih, ditundanya, tambah lagi. Betul atau betul? Indah kan? Coba tambah lagi yang lain. Setelah udah dia nyanyikan mungkin berapa lagu, 5 lagu, baru dikasih. Ini uang 100.000. Tujuan dia tunda karena indah suaranya. Dia menikmati proses itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin suara kita ini indah di hadapan Allah, sehingga hajat kita ditunda. Kita mau dinilai oleh Allah ini suara kita ini yang jelek, cempreng, sehingga langsung dikasih nyoh gitu. Atau suara kita yang indah ditunda dulu. Kira-kira begitu kita dalam munajat kepada Allah.